Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Apriani, CGP Angkatan 11, Kota Pangkal Pinang. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan difahami serta harus diterapkan di sekolah ataupun di kelas. Tahapan dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan memahami murid. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara, 2. Nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang ketiga, keterkaitan budaya positif dengan nilai guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Maka, pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada guru-guru yang lain. Hal yang menarik yang saya temukan adalah adanya keterkaitan langsung budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dalam menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat ke sekolah menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa senang sekali karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Perasaan saya, hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya puas, saya sangat bahagia melihat anak lebih rileks dalam menjawab pertanyaan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah menurut Anda hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal-hal yang penting dipelajari dalam proses pencapaian budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga bergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.